Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen A1 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dengan judul Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Pertama, perkenalkan, saya sendiri Muhammad Zidan Afro dan teman-teman saya ada Sekar Ayu Pusponingrum, Agung Kusuma, STIK Nur Aziza, Nuryanti, dan Rahmi Wibawati. Saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dengan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan secara urut dari Nuryanti, Azizah, Sekar Ayu, Rahmi, Wibawati, dan Agung Kusuma. Berikut adalah syarat-syarat prinsip syariah. Yang pertama adalah pengoperasian bank sesuai dengan syariah Islam harus merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat muslim setempat. Yang kedua adalah kebutuhan untuk pengoperasian bank Islam harus tumbuh dan mempunyai akar yang kuat di dalam masyarakat muslim setempat. Yang ketiga adalah sebagai lembaga keuangan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan, maka Bank Muamalat Indonesia harus tidak bersifat eksklusif dan dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Fungsi koperasi syariah. Jenis koperasi ini memiliki fungsi tertentu yang tidak ditemukan pada jenis koperasi lainnya. Adapun beberapa fungsi koperasi syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara umum. Yang kedua, memperkuat sumber daya insani anggota, yaitu dengan cara memperbaiki atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota agar lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen dalam menjalankan prinsip ekonomi dan syarat Islam. Yang ketiga, berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi ekonomi dan kekeluargaan. Yang keempat, menjadi sebuah wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan hartanya lebih optimal. Yang kelima, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi para anggota dan masyarakat secara luas. Yang keenam, membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi. Oke, selanjutnya tujuan koperasi syariah. Yang pertama, membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan. Yang kedua, menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah. Yang ketiga, mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung. Yang keempat, meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam. Yang kelima, membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman. Dan yang keenam, menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu hukum ekonomi Islam dan koperasi Islam. Sri Rezeki Hartono mengemukakan definisi hukum ekonomi sebagai berikut, bahwa hukum ekonomi merupakan perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi
yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional. Al-Quran sebagai sumber hukum ekonomi Islam karena kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka apabila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan yang pertama yang harus ia lakukan adalah mencari penyelesaian dari Al-Quran. Kedudukan ekonomi dalam ajaran Islam meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Akidah atau imam, yaitu imam kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qadha dan qadar. 2. Akhlak atau ihsan, merupakan engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. 3. Syariah atau Islam, merupakan ketentuan hukum. Muamalah adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Asas yang digunakan dalam muamalah adalah semua muamalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarang. Salah satu dari hukum muamalah adalah hukum ekonomi syariah. Konsep koperasi dalam Islam. Konsep koperasi dalam Islam amatlah luas, tidak hanya sebatas pada pencapaian material, tetapi merupakan ibadah yang termasuk golongan fardu kifayah. Jadi fardu kifayah tidak hanya sholat jenazah, ada keterangan-keterangan lain seperti salah satunya belajar ilmu kedokteran, terus dan belajar ilmu hitung-hitungan. Nah, itu termasuk salah satu fardu kifayah juga. Fardu kifayah itu dimana sebuah kewajiban yang apabila dilakukan satu orang di dalam sebuah golongan, maka tanggungan atau kewajiban orang di sebuah golongan itu akan hilang. Prinsip bisnis modern seperti tujuan pelanggan, pelayanan yang unggul, kompetensi, efisiensi, transparansi, semuanya telah menjadi gambaran pribadi dan etika bisnis Nabi Muhammad SAW ketika beliau muda. Jadi salah satu pekerjaan usaha yang sangat dianjurkan adalah ya berdagang, dan juga ada keterangan 99 pintu rezeki adalah di dalam perdagangan itu. Prinsip bisnis Rasulullah diantaranya di sini saya akan menyebutkan dua. Yang pertama sidik. Sidik adalah suatu sikap yang jujur dan selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan seperti tidak menepati janji yang belum atau telah disepakati, menutupi cacat atau aib barang yang dijual, dan membeli barang dari orang awam sebelum masuk ke pasar. Jadi di sini sidik itu juga termasuk ke dalam sifat wajib bagi Rasul, yaitu salah satunya sidik. Nggak mungkin bohong, tidak mungkin mengelabui dalam akad ataupun transaksi jual beli dan sebagainya. Dan yang kedua adalah amanah, yaitu kepercayaan. Amanah berarti tidak mengurangi apa-apa dan tidak boleh dikurangi, dan sebaliknya tidak boleh ditambah. Dalam hal ini termasuk juga tidak menambah harga jual yang telah ditentukan kecuali atas pengetahuan pemilik barang. Jadi amanah dapat dipercaya. Nah, di sini salah satu nilai plus untuk zaman sekarang adalah kepercayaan. Ketika orang sudah percaya, ketika orang sudah mempercayai produk kita, sudah mempercayai jasa kita, pasti dia akan terus. Kalau dalam ekonomi konvensionalnya namanya repeat order, atau terus repeat order, kembali membeli. Jadi itu akan berputar siklusnya, kembali membeli lagi, dan itu akan dilakukan kepada usaha kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.